dahsyat Rusia-Ukraina bakal pecah di front Tenggara. Episode paling ganas perang Rusia-Ukraina diprediksi bakal pecah di Republik Zaporizhia. Pergerakan masif unit militer Ukraina di wilayah Kherson diikuti oleh pemindahan lebih dari 100.000 personel Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF. FIFA Militer melaporkan dalam berita Kamis 10 November 2022, keputusan penarikan pasukan diambil oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada 9 November 2022. Shoigu sepakat memindahkan sekitar 115.000 pasukan ke tepi kanan atau wilayah barat sungai Dnipro setelah menerima laporan Komandan Pasukan Gabungan Rusia dalam invasi Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin. Surovikin melaporkan situasi di sepanjang sungai Dnipro pasca informasi pergerakan pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU dalam jumlah yang besar ke sisi timur. Berdasarkan situasi ini, Surovikin meminta penarikan pasukan untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan Ukraina di sisi timur. Setelah penilaian komprehensif dari situasi saat ini, diusulkan untuk membangun pertahanan di sepanjang tepi kiri sungai Dnipro, kata Surovikin. Kabar terbaru, pasukan Rusia sudah mempersiapkan kemungkinan serangan militer Ukraina di sisi timur. Perwakilan Administrasi Sipil Militer Kherson, Sergei Moros, mengungkap aktivitas personel Rusia untuk mencegah tentara Ukraina menyeberangi sungai Dnipro dari sisi timur. Persiapan di tepi kiri berjalan dengan kecepatan penuh Pasukan Rusia menggali parit, menyebarkan galian, menyebarkan landak anti-tank dan menempatkan artileri, kata Moros dikutip oleh FIFA Militer. Tentu saja unit infanteri kami benar-benar siap di tepi kiri untuk memberikan penolakan. Pasukan Ukraina tidak akan bisa sampai ke tepi kiri karena pasukan kami telah menggali dengan sangat kuat dan sangat baik untuk waktu yang lama. Dan kami pasti tidak akan bergerak dari tepi kiri. Di sisi lain, anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia, Vladimir Rogov, juga memberikan informasi mobilisasi pasukan militer Rusia sejak awal pekan ini. Rogov mengungkap sekitar 700 personel pasukan operasi khusus Ukraina atau SSO sudah tiba di Zaporizhia. Usai menjalani latihan tempur di bawah instruksi pasukan Elite Special Air Service atau SAS Inggris. Rogov juga membahas instruksi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang memastikan pengerahan seluruh pasukannya. Sekitar 13.000 personel akan segera dikirim ke garis depan dan tidak akan ditempatkan di unit cadangan baru yang rencananya ditempatkan dekat Oblast atau Provinsi Lviv. Saya ingin menentukan bahwa tidak semua dari 13.000 ini dikirim kepada kami di Zaporizhia. Ini adalah kelompok yang menjalani pelatihan dan seharusnya membentuk sebuah korps cadangan kedua di Lviv. Tetapi mereka benar-benar dilemparkan ke dalam penggilingan daging. Sekitar setengah-setengahnya dikirimkan kepada kami dan sekitar 7.000 dan 6.000 lainnya ke front Kherson, kata Rogov melanjutkan. Pasukan Dirgantara Rusia atau VKS kembali melancarkan serangan rudal dan artileri berat ke Republik Zaporizhia. Serangan ini menargetkan basis militer Ukraina dan sejumlah tentara bayaran asing pada Kamis 10 November 2022. Informasi serangan militer Rusia pertama kali diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia, Vladimir Rogov. Menurut Rogov, lebih dari 1.000 orang tentara bayaran asing telah tewas. Lebih dari 1.000 orang tentara bayaran asing telah dimusnahkan oleh serangan dari pasukan Dirgantara Rusia dan juga artileri di kota Zaporizhia, kata Rogov dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia, TASS. Kemudian Rogov juga menerima laporan yang membuktikan bahwa tentara bayaran yang mendukung Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU tidak hanya berasal dari Eropa. Rogov mengungkapkan ada tentara bayaran asing berbahasa Arab. Para tentara bayaran yang berasal dari Timur Tengah itu diyakini sebagai anggota organisasi teroris Jabhat al-Nusra dan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Selain itu ada yang berbahasa Polandia, Prancis, Georgia, bahkan Chechnya. Sepanjang jalur komunikasi, bahasa Polandia banyak terdengar. Pada dasarnya itu adalah bahasa yang berlaku. Ada bahasa Georgia, Chechnya, dan Prancis, dan bahkan bahasa Arab. Bahasa Arab diucapkan oleh milisi Jabhat al-Nusra dan juga Daesh atau ISIS, kata Rogov melanjutkan. Sebelumnya Rogov mengatakan bahwa lebih dari 7.000 tentara bayaran ditempatkan di zona Zaporizhia yang dikuasai oleh rezim Kiev, terutama di daerah-daerah yang diduduki oleh para tentara bayaran asal Polandia, Georgia, serta milisi Chechnya. Lebih lanjut, Rogov menyatakan militer Ukraina dapat menggunakan perahu motor lapis baja yang dipasok oleh Barat untuk menyeberangi sungai Dnipro.
Kendaraan ini digunakan untuk mendaratkan kelompok penyerang di tepi kirinya atau di sisi timur. Perahu motor lapis baja ini jelas bukan untuk mengangkut kargo dan orang. Mereka merupakan komponen untuk menyerang agar mereka cepat mendarat di tepi kiri dan juga melancarkan operasi militer, kata Rogov. Ya, anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia, Vladimir Rogov, kembali mengabarkan insiden pertempuran di wilayahnya. Puluhan tentara neo-Nazi Ukraina dinyatakan tewas usai terkepung dan menjadi sasaran empuk artileri militer Rusia. Khusus peristiwa ini, Rogov baru memberikan informasinya. Sementara serangan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF terhadap pasukan neo-Nazi Ukraina berlangsung pada awal pekan ini, Senin 7 November 2022. Dijelaskan Rogov, pasukan neo-Nazi yang berasal dari resimen Azov Garda Pertahanan Nasional Ukraina itu mencoba menerobos garis pertahanan pasukan Rusia di Zaporizhia. Akan tetapi unit artileri militer Rusia langsung merespon dan menggagalkan upaya itu. Segera dilancarkan regu artileri Rusia setelah mengetahui unit militer Ukraina tersebut memasuki kota Orikhiv di sebelah tenggara dan juga Hulaypole di timur Zaporizhia. Milisi dari Batalion Neo-Nazi Azov Ukraina berusaha untuk maju di daerah Republik Zaporizhia, tetapi didorong mundur dan menderita puluhan korban, kata Rogov dilansir dari FIFA Militer. Ini terjadi pada 7 November. Mereka memasuki daerah Orekov dan juga Gulaypol dan juga regu artileri kami menyelimiti mereka dengan tembakan. Puluhan gerilyawan tewas dan sisanya mundur, kata pejabat regional Zaporizhia. FIFA Militer melaporkan dalam berita pada Kamis 10 November 2022 kemarin, Rogov mengungkapkan sekitar 700 prajurit pasukan operasi khusus Ukraina atau SSO yang dilatih oleh Satuan Elit Special Air Service atau SAS Inggris telah tiba di Zaporizhia. Kedatangan pasukan ini adalah untuk merebut kembali pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Energodar yang dikuasai oleh pasukan Rusia. Pasukan ini bakal menyeberangi sisi kiri atau timur sungai Dnieper untuk mendirikan basis sebelum menyeberang.